Melihat Bintang telanjang bulat keluar dari kamar mandi itu, seniornya makin marah kan? Dimana mereka berempat termasuk Fatah langsung menyeret Bintang ke kamar mandi lagi. Dan disitulah dikeroyok secara brutal dan sadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, terima kasih udah mau mampir ke channel ini. Kali ini kembali aku akan bahas sebuah kasus kriminal, yaitu kasus tewasnya seorang santri berumur 14 tahun akibat dianiaya oleh 4 seniornya di salah satu pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur. Aku akan bahas kasus ini di dalam segmen Desus, Delik Kasus. Kasus ini berawal dari berita kematian korban yang bernama Bintang asal Banyuwangi yang baru saja menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Hanifiyah, Kediri, Jawa Timur. Namun dari kematiannya, banyak kejanggalan yang muncul saat jenazah Bintang ini diantarkan ke pihak keluarganya. Salah satunya adalah adanya cacaran darah yang terus merembes dari jasad Bintang sampai ke keranda jenazahnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bintang? Gak pakai lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bintang Balkis Maulana, remaja berusia 14 tahun, adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertamanya perempuan yang bernama Mia Nur Hasanah, dan kakak keduanya laki-laki bernama Muhammad Ilham. Mereka tinggal di Afdeling Tendang Lembu, Desa Karangharjo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Sedari kecil Bintang dididik supaya taat dengan agama. Dia aktif mengaji, sholat berjamaah, pokoknya dia termasuk anak yang tekun dalam menimba ilmu agama. Lingkup keluarganya juga termasuk keluarga yang agamis. Bintang juga anak yang berprestasi, dengan pernah menjadi juara 1 Lomba Sholawat Hadroh se-Jawa Timur pada tahun 2021. Dengan harapan anaknya bisa mendalami ilmu agama, pada tahun 2022 orang tua Bintang, yaitu Suyanti, memasukkan Bintang ke pesantren Al-Hanifiyah yang berada di Desa Kerandeng, Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur. Bintang pun menjadi santri untuk mendalami ilmu agama di sana. Selain itu, Bintang juga sekolah formal di MTS Sunan Kalijaga yang gak terlalu jauh dari pondok pesantrennya. Kegiatan sehari-hari Bintang seperti santri-santri pada umumnya, Lur, yaitu membaca Al-Quran, mengkaji kitab, sholat berjamaah, dan kegiatan keagamaan lainnya. Orang tua Bintang menitipkan Bintang kepada sepupunya dari Bali yang bernama Ahmad Fatah atau AF, yang kebetulan dia juga nyantri di sana sebagai senior Bintang. Harapan orang tua Bintang dengan menitipkan Bintang kepada Fatah, Bintang akan aman karena ada yang menjaganya saat Bintang jauh dari orang tuanya. Orang tua Bintang sudah sangat percaya kepada Fatah ini. Saat orang tua Bintang akan mengirim uang buat Bintang, juga selalu lewat rekeningnya si Fatah, yang baru nanti Fatah akan ngasih uang titipan orang tua Bintang ke Bintang langsung. Pada awalnya, semua itu berjalan dengan lancar dan gak ada suatu masalah apapun. Hingga akhirnya, Bintang menjadi korban tindakan keji para seniornya, yaitu tindakan penganiayaan hingga Bintang meregang nyawa. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi tewasnya Bintang Balkis Maulana. Sekitar. Pada tahun 2023 lalu, mulailah Bintang mengalami tindakan kekerasan dari para seniornya atau santri-santri yang lebih dulu mondok di sana, termasuk sepupunya sendiri yaitu si Fatah. Tapi Bintang ini itu nggak berani ngadu ke orang tuanya soal tindakan kekerasan yang sering dia terima. Sampai akhirnya Bintang ngerasa mulai nggak betah di sana, Lur. Ya gimana mau betah ya? Udah jauh dari orang tua, di sana juga malah sering mendapatkan tindakan kekerasan. Punya sepupu juga bukannya menjadi sosok yang bisa menjaganya, tapi malah jadi orang yang suka melakukan kekerasan terhadapnya juga. Udah gitu inget kan, kalian orang tua Bintang itu selalu nitipin uangnya lewat si Fatah ini. Nah ternyata, beberapa transferan dari orang tua Bintang ini nggak nyampe ke Bintang, Lur, tapi dipakai sama si Fatah untuk memenuhi kebutuhan bersama teman-temannya. Bintang yang merasa kurang pun akhirnya kembali menghubungi orang tuanya atau kakaknya buat minta uang lagi. Nah di sini orang tua dan kakaknya Bintang yang nggak tahu keadaan sebenarnya yang dialami Bintang, otomatis tahunya Bintang ini boros. Akhirnya kakaknya yang bernama Muhammad Ilham sering menasihati Bintang supaya menghemat uangnya. Tapi di sini Bintang enggan menceritakan keadaan sebenarnya ke keluarganya karena merasa takut nanti malah tambah mendapatkan tindakan kekerasan dari para senior-seniornya. Di bulan Februari 2024, Bintang kembali harus berurusan dengan para seniornya, yaitu MA berusia 17 tahun, MN 18 tahun, AK 17 tahun, dan juga Fatah atau sepupu Bintang yang berusia 16 tahun. Mereka berempat memukuli Bintang dengan alasan Bintang ini anak yang susah diatur dan susah disuruh untuk sholat berjamaah. Kejadian ini terjadi di kamar asrama Bintang yang mana bareng juga dengan 4 orang seniornya ini. Saat itu Bintang yang sedang sakit, sedang video call dengan ibunya untuk ngasih kabar kalau dia sedang sakit, cuman pada saat itu dia nggak ngasih tahu apa penyebabnya. Nah, di saat sedang asik video call itu, tiba-tiba ada suara bentakan dari seorang seniornya supaya untuk segera menutup teleponnya. "Tang, matiin teleponnya cepetan." Bintang ini dituduh melaporkan kejadian yang selama ini dialami kepada orang tuanya.
Bintang yang ketakutan pun langsung menutup video call dengan ibunya tanpa berpamitan, yang mana ibunya ini di sini mulai merasa ada yang aneh. Tapi kecurigaan itu diabaikan saja dengan berhusnuzon, mungkin temannya tadi hanya bercanda, atau mungkin Bintang ada kegiatan yang harus segera ia ikuti. Sementara itu di sana, Bintang pun langsung dipukuli lagi oleh keempat seniornya ini tanpa ampun. Inilah mengapa Bintang gak berani ngadu ke orang tuanya, karena sebelumnya mungkin sempat diancam agar tidak melaporkan semua kejadian yang ia alami. Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, Bintang sempat menelpon ibunya lewat WA. Cuman ibunya ini nggak ngangkat telepon dari Bintang, karena memang ibunya pada saat itu sedang kerja di Bali. Kemudian Bintang pun ngechat ibunya seperti ini loh. Yang intinya, Bintang ini merasa tertekan dan keadaannya di asrama itu sudah tidak baik-baik saja. Tapi ibunya yang nggak tahu alasan sebenarnya, hanya merasa kalau Bintang ini ya nggak betah biasa aja. Mungkin karena jauh dari keluarganya, bukan karena sering mendapatkan tindak kekerasan. Jadi ibunya hanya bilang di chat tersebut, nanti aja pulangnya ya nak, pas bulan Ramadan, nanggung karena memang tinggal beberapa minggu lagi mau Ramadan. Ibunya pun sempat menjanjikan Bintang sepeda motor dengan syarat dia menyelesaikan pesantrennya dulu sampai lulus SMP. Atau paling nggak 1 tahun lagi lah, karena saat itu Bintang duduk di kelas 8 SMP. Tapi anehnya, Bintang yang sempat menghilang ke balas chat sebelumnya, tiba-tiba menghubungi ibunya lagi dan bilang kalau pulangnya nanti saat Ramadan saja. Sekarang juga malah bilang baik-baik saja dan merasa nyaman di pesantren itu. Jadi sebenarnya yang WA kali ini tuh siapa ya? Apakah seniornya yang memang sering mukulin si Bintang? Atau memang Bintang yang karena takut dan diancam sehingga WA-nya ini berlawanan sama WA yang sebelumnya? Mendapatkan kabar tersebut, ibunya ini merasa tenang dan tanpa rasa curiga, padahal yang dialami Bintang sebenarnya justru sebaliknya, yaitu malah semakin mengenaskan. Di mana pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, yang mana pada saat itu Bintang yang kondisinya belum sehat sampai dia sendiri belum masuk sekolah dan belum bisa ikut sholat berjamaah, ditegur oleh dua seniornya, yaitu Aka dan Fatah, karena Bintang gak ikut sholat berjamaah dan hanya tiduran di ranjang saja. Bintang ditanya dengan kasar, Bintang, kenapa kamu gak ikut sholat berjamaah? Bintang yang saat itu mungkin masih merasa gak enak badan. Dia pun hanya menjawab dengan iya-iya saja. Dan gak nyambung yang membuat mereka berdua ini pun marah dan langsung memukuli Bintang di ranjangnya. Jadi di saat keadaan Bintang ini lagi sakit malah dipukulin lur. Kan gila ini ya namanya. Sementara itu Bintang hanya diam saja lur, dan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Menurutku si Bintang ini posisinya memang sebenarnya sedang gak karuan banget lur. Jadi dia ya memang sedang sakit, yang membuat dia itu gak bisa menjelaskan dengan alasan yang kuat kenapa gak ikut sholat berjamaah. Ya kalian bisa bayangin sendirilah kalau posisi kita sedang sakit. Pastikan ya bawaannya lemes, pengennya istirahat rebahan terus kan. Dan pastinya ya malas ngomong. Nah ini yang membuat jawabannya Bintang itu malah gak nyambung. Apalagi dengan seringnya Bintang mendapatkan tindakan kekerasan yang pastinya membuat mentalnya ini down banget dan ngerasa tertekan. Tapi yang gilanya, seniornya ini juga gak bisa peka lur. Yang harusnya Bintang ini mendapatkan perhatian yang lebih, tapi malah dipukuli tanpa ampun. Keesokan harinya, di hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Bintang yang memang masih lemas karena sakit, dan juga di hari sebelumnya habis dihajar tanpa ampun, didatangi lagi oleh 4 orang seniornya, termasuk si Fatah ini. Dimana lagi-lagi mereka itu marah karena Bintang tak ikut sholat berjamaah lagi. Padahal kemarin sudah dikasih peringatan keras. Bintang saat itu dipaksa untuk segera mandi sebelum sholat. Bintang yang ketakutan pun langsung segera menurutinya dan langsung bangun menuju kamar mandi walaupun sebenarnya dia masih sakit. Selesai mandi, Bintang yang masih telanjang bulat ini itu langsung keluar dari kamar mandi karena mungkin nyari handuk lor. Karena dia itu lupa membawa handuk sebelum masuk ke kamar mandi. Ya mungkin karena saking takutnya sama seniornya, sehingga dia itu masuk ke kamar mandi hingga bawa handuk. Melihat Bintang telanjang bulat keluar dari kamar mandi itu, seniornya makin marah kan. Dimana mereka berempat termasuk Fatah langsung menyeret Bintang ke kamar mandi lagi. Dan disitulah dikeroyok secara brutal dan sadis. Yang mana membuat Bintang tersungkur lemas di kamar mandi dengan luka lebam di sekujur tubuh dan wajahnya. Hidungnya pun patah, lehernya ada bekas luka caratan, dan di bagian dadanya itu ada luka lebar yang menganga. Dan gak cuma itu lur, mereka yang belum merasa puas sempat-sempatnya menyundutkan rokok ke kaki Bintang beberapa kali. Gila ini sih. Kok bisa ya seorang santri senior yang harusnya punya rasa toleransi tinggi, atau paling nggak tambah semakin bijak dalam mengatasi suatu perkara, justru malah bertindak barbar seperti anak berandalan. Ini sebenarnya salah siapa sih ya? Pendidikan atau pengawasan dari pihak pesantren, atau memang anak-anak ini yang sebenarnya memang kurang matang dalam memahami agama Islam yang penuh dengan cinta dan kasih sayang? Sungguh miris sekali sih ini. Tindakan mereka justru mencoreng nama baik pesantren itu sendiri. Setelah mereka puas menganiaya Bintang, lihat kondisi Bintang seperti itu, mereka berempat sempat panik dan langsung mengobati luka-luka Bintang dengan perlengkapan P3K seadanya. Terus di malam harinya, karena keadaan Bintang yang malah semakin parah, mereka kayak menjadi semakin panik lur. Dan mereka sempat berniat membawa Bintang ke rumah sakit. Tapi karena mereka takut, jadi mereka pun membatalkan niatnya dan hanya membiarkan Bintang yang lemas tak berdaya itu di tempat tidurnya saja. Terus pas subuh ada salah satu santri yang kaget melihat kondisi Bintang yang udah terbujur kaku
dengan kulit yang sudah sangat terlihat pucat di tempat tidurnya. Santri ini yang tahu kalau Bintang ini sepupuan sama si Fatah, dia pun langsung bangunin Fatah untuk memberitahu kondisi Bintang. Fatah pun langsung bangun dan segera memeriksa kondisi Bintang. Dan betapa terkejutnya, si Fatah melihat Bintang ini sudah sangat pucat dan kaku. Fatah pun langsung ngebangunin teman-temannya yang lain. Saat itu mereka berempat pun langsung panik dan kebingungan. Apa yang mereka harus lakukan? Nah, lu kan ya, berani berbuat tapi giliran kenal resikonya itu bingung. Dan gilanya, sebenarnya si Fatah ini udah tahu kalau Bintang itu sudah nggak bernyawa. Tapi untuk meyakinkan dan karena posisinya saat itu bingung, mereka pun akhirnya mencoba membawa Bintang ke rumah sakit Harga Wisata dengan menggunakan motor bonceng 3. Hanya ingin memastikan kondisi Bintang sebenarnya. Tapi apesnya, nyampe di rumah sakit, mereka itu malah dimarahin oleh pihak rumah sakit. Kenapa kok setelah udah meninggal baru dibawa ke rumah sakit? Ini jelas karena keterlambatan penanganan. Kalau saja bisa lebih cepat, mungkin nyawanya masih bisa ditolong. Disitulah Bintang sudah benar-benar dinyatakan meninggal dunia. Tambah panik kan mereka ini berempat. Karena bingung mau gimana lagi, mereka pun membawa jasad Bintang kembali ke pesantren. Awalnya mereka merahasiakan kematian Bintang dari pihak pesantren sambil mikir jalan keluarnya. Karena nggak tahu mau berbuat apa kan, mereka pun menginapkan jasad Bintang selama semalam di asramanya, yang mana jasad Bintang ini diletakkan di ranjang paling pinggir di kamar asrama dan ditutupi dengan sarung. Dan sepanjang malam si Fatah yang tidur di ranjang sebelahnya jasad Bintang ini. Saat itu satu kamar pun selain mereka berempat tidak ada yang tahu kalau Bintang itu sudah menjadi mayat. Keesokan harinya karena tidak ada jalan lain lagi, mereka pun memutuskan untuk melaporkan perihal kematian Bintang ini ke pihak pesantren. Dan setelah itu jasad Bintang pun segera dimandikan dan dikafani yang dibantu oleh pihak pesantren. Setelah itu pengasuh pondok pesantren Al-Hanifiyah, yaitu Gus Fatih Hunada dan Fatah selaku santri yang punya hubungan kerabat dengan Bintang, langsung mengantar jenazah Bintang menggunakan ambulans ke kediamannya yang berada di Banyuwangi. Singkat cerita nyampe di rumah duka, pihak keluarga pun langsung histeris setelah melihat pihak pesantren menyerahkan jenazah Bintang yang sudah dikafanin. Dan pihak pesantren yaitu Gus Fatih Hunada langsung menjelaskan kalau Bintang ini meninggal karena terpleset di kamar mandi. Tapi kakak Bintang yang merasa ada yang janggal atas kematian adiknya ini, karena dia melihat ada cacaran merah yang merembes dari jasad Bintang yang sampai keluar ke keranda. Pihak keluarga pun meminta untuk membuka kain kafan jenazah Bintang. Tapi yang mencurigakannya lagi, pihak pesantren ini justru menolak dengan alasan Bintang ini sudah dimandikan, yang berarti sudah suci dan sudah siap langsung untuk dimakamkan. Jadi jangan dibuka lagi. Keluarga yang merasa janggal tetap memaksa untuk membuka kafan jasad Bintang, dan setelah dibuka, mereka pun sekeluarga langsung kaget dan histeris melihat jasad Bintang yang penuh dengan luka lebam. Dan lukanya ini nggak di beberapa bagian tubuhnya saja lur, tapi di sekujur tubuhnya Bintang. Keluarga juga melihat ada luka jerat di leher Bintang dan hidungnya juga patah, luka yang menganga di bagian dada, dan juga banyak luka seperti bekas sundutan rokok di bagian tubuhnya. Di sini keluarga pun langsung tambah curiga dan penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan Bintang. Luka karena kepleset dari kamar mandi itu nggak parah seperti ini. Masa luka terpleset di kamar mandi lukanya seperti bekas penganiayaan? Pulang mondok kayak gini. Pulang mondok tahu-tahunya kayak gini, Pak. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Tenang. Gimana, Pak? Kawasannya, Pak. Akhirnya pihak keluarga yang merasa janggal dengan pondok pesantrennya langsung melaporkan ke polisi soal apa yang terjadi dengan Bintang ini, dengan tujuan supaya kejadian sebenarnya itu bisa terungkap dan Bintang bisa mendapatkan keadilan. Polisi pun segera melakukan penyelidikan, di mana polisi mulai dari mendalami keterangan-keterangan saksi yang salah satunya yaitu Fatah. Fatah mengaku Bintang ini sempat dipukuli sebelum dia itu tewas. Dari keterangan ini polisi langsung menahan Fatah untuk mendalami lagi keterangannya ini. Nah setelah didalami, Fatah pun akhirnya buka suara soal kejadian sebenarnya yang menimpa Bintang, yang mana dia dan teman-temannya yang melakukan penganiayaan tersebut. Fatah mengaku semua tindakan itu spontan dilakukan karena Bintang ini susah diatur. Dan dia juga memberitahu siapa saja teman-teman yang terlibat dalam kasus ini, yaitu MA 18 tahun dari Nganjuk, MN 18 tahun dari Sidoarjo, dan yang terakhir AK asal Surabaya yang berusia 17 tahun. Bukan cuma mereka, polisi pun akhirnya memeriksa pihak Ponpes Al-Hanifiyah guna memastikan ada keterlibatan atau tidaknya pihak pondok pesantren. Tapi sampai saat ini itu masih dalam proses penyelidikan. Yang jelas polisi dapat menemukan fakta kalau ternyata Ponpes Al-Hanifiyah ini tidak punya izin operasional dari Kementerian Agama Jawa Timur. Yang padahal pesantren ini sudah berdiri sejak tahun 2014, santrinya pun sekarang berjumlah 93 santri. Jadi bisa dibilang ini Ponpes abal-abal kan? Akhirnya 4 orang senior Bintang yang sudah diperiksa, termasuk sepupunya sendiri yaitu Fatah, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Tapi soal gimana hukumannya yang nantinya dapat menjerat pelakunya masih belum dapat ditetapkan. Karena sampai sekarang kasus ini tuh masih dalam proses pendalaman lur. Termasuk soal dugaan keterlibatan dari Ponpes Al-Hanifiyah. Tapi memang menurutku juga pihak Ponpes harus diselidiki secara mendalam.
karena nggak mungkin nggak tahu kejadian sebenarnya. Mereka ini kan memandikan dan mengafani jenazah Bintang. Harusnya sebenarnya mereka itu tahu kalau Bintang itu tewas karena dianiaya, bukan karena terpleset di kamar mandi kan. Masa mereka nggak melihat luka-luka yang begitu parah di jasad Bintang? Udah gitu mereka malah menjelaskan ke keluarga Bintang kalau penyebab kematian Bintang karena terpleset di kamar mandi. Ini kan jelas pihak ponpes itu menutupi kejadian sebenarnya. Itu sih yang buat aku penasaran dan pengen tahu kelanjutan kasus ini. Kita doakan saja bersama supaya kasus ini bisa terungkap secara gamblang sehingga Bintang dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Dan mudah-mudahan kalaupun ada kasus seperti ini lagi di dalam ponpes yang sama, mudah-mudahan dapat terungkap juga. Karena bisa jadi ada beberapa korban penganiayaan yang lain yang masih belum terungkap karena mungkin takut untuk menyampaikan walaupun gak separah dalam kasus Bintang ini. Yang jelas tindakan main hakim sendiri seperti ini jelas tidak dibenarkan. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kita selaku orang tua harus lebih memperhatikan dan lebih peka mengenai perilaku anak kita, apakah dia mengalami suatu tekanan atau bahkan penganiayaan. Karena mungkin ada beberapa karakter anak yang memang takut untuk menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tuanya. Jangan sampai kita terlambat menyadarinya sehingga bisa sangat fatal akibatnya. Oke lur, kita ketemu lagi di cerita menarik lainnya. Tetap semangat puasanya ya bagi kalian yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.